Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan mahasiswa BINUS Online dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, kami dari grup DOSP02. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan final project praktikum kami. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Mikiala, Mitra, Amirul, Daniel, dan Igusti Bagus Baskara. Adapun materi tentang final project kami yaitu terkait deterministic optimization dan juga stochastic processes yang ada 5 bab utama, yaitu introduction, modeling and formulation, data processing, analysis, dan conclusion serta recommendation. Saya akan membuka dengan introduction terlebih dahulu terkait deskripsi masalah. Yang pertama adalah permasalahan terkait transportation dan shipment sering menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Kemudian penyelesaian masalah transhipment ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan manajerial dan perumusan model atau objective function yang tepat melalui pemrograman linear. Dalam studi kasus ini, kami menamakan perusahaan kami yaitu Potato Crunch Company yang memproduksi produk cemilan yaitu potato chips dan berlokasi di Amerika Serikat yang akan melakukan ekspansi pasar dengan mempertimbangkan lokasi baru. Selain itu, dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional, maka diperlukan evaluasi sistem antrian, apakah dengan kondisi jumlah staf saat ini memenuhi target, dan juga apakah diperlukan kebijakan staffing. Secara umum, gambaran alurnya adalah seperti berikut. Perusahaan Potato Crunch Amerika Serikat telah melakukan survei kepada 4 lokasi baru yang akan ekspansi di sana, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Dalam menentukan lokasi yang baru ini, tim analisis dari Potato Crunch Company akan mengevaluasi dan mempertimbangkan biaya-biaya yang ada, yaitu biaya tetap, biaya pembelian bahan baku, dan biaya pengiriman kepada customer utama mereka, yaitu ada 3, Jones, YZCO, dan Square Key. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan menentukan lokasi ekspansi baru dari Potato Crunch Company dengan biaya yang paling minimal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode deterministik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional sistem pelayanan dengan metode queuing teori. Yang keempat, melakukan simulasi sensitivitas potensi kenaikan biaya bahan bakar terhadap keseluruhan biaya. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi lokasi pabrik yang baru yang paling optimal dari sisi biaya. Kemudian yang kedua, memberikan analisis biaya dan jumlah staf layanan yang wajar sehingga manajemen dapat memberikan keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi efisiensi staf dalam sistem pelayanan. Yang keempat, memberikan model perhitungan berbasis deterministic optimization dan stochastic process. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi alternatif terkait adanya potensi kenaikan biaya bahan bakar. Selanjutnya ialah modeling and formulation. Next. Di sini dapat dilihat bahwa Potato Crunch Company memproduksi 3 produk, yaitu regular chips, green onion chips, dan party mix, di mana ketiganya memiliki ingredients yang berbeda-beda antara persentase corn, wheat, dan potato. Next. Pada slide ini dapat dilihat informasi lokasi dan material shipping cost, di mana pada 4 lokasi ini memiliki purchasing cost dalam satuan dolar per tahun yang berbeda-beda dan material shipping cost dalam satuan dolar per ton yang berbeda-beda antara raw material corn, wheat, dan potato. Pada tabel bawah dapat dilihat informasi mengenai permintaan produk yang berasal dari 3 customer, yaitu Jones, YZCO, dan Square Key, dengan 3 produk yang memiliki permintaan yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ialah dapat dilihat tabel jarak antara lokasi pabrik ke customer untuk pengiriman, yaitu jarak yang dinyatakan dalam bentuk miles. Selanjutnya, objective function yang merupakan fungsi tujuan dari penyelesaian kasus ini ialah minimasi dari total cost. Total cost ini didapatkan dari penjumlahan antara total material shipment cost, total product shipment cost, dan total purchasing cost. Next. Selanjutnya merupakan decision variable atau variable penentu, di mana pada 4 lokasi ini kami menggunakan variable Y1, 2, 3, dan 4 untuk nantinya memilih satu lokasi yang akan dijadikan sebagai pembangunan pabrik. Selanjutnya merupakan production decision variable yang digunakan untuk menentukan
permintaan produk dari pabrik ke customer untuk menghitung total material shipping cost. Next. Selanjutnya ialah constraint atau fungsi kendala yang digunakan pada penyelesaian kasus ini. Terdapat 3 constraint. Yang pertama yaitu binary, di mana binary ini merupakan uh, kendala untuk pengambilan keputusan lokasi yang akan dipilih sebagai tempat pembangunan pabrik. 0 menyatakan lokasi itu tidak dibangun, dan 1 menyatakan lokasi tersebut akan dibangun pabrik. Next, yang kedua ialah quality demand. Fungsi constraint quality demand ini menyatakan penyesuaian terhadap demand. Artinya jumlah produk yang akan dikirim atau didistribusikan dari pabrik ke customer harus sesuai dengan jumlah permintaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara supply yang dikirim dengan permintaan yang ada. Yang ketiga yaitu inequality supply. Fungsi ketiga ini merupakan fungsi penyesuaian terhadap supply, di mana pada introduction sudah disebutkan bahwa kapasitas produksi setiap pabrik ialah 20.000 ton per tahun. Next. Oke, kita beralih pada data processing, di mana di sini kita akan menggunakan software Excel Solver dan juga POM-QM. Selanjutnya, maka ini yang pertama kita akan menghitung ya komponen perhitungan total biaya ini. Di sini kita akan menghitung total cost per ton yang didapatkan dari material cost ditambahkan dengan shipping cost, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah yang berikutnya ini tabel hasil perhitungan biaya bahan baku dan biaya pengiriman produk per ton, di mana hasil akhirnya adalah berupa material ditambahkan shipping cost per ton. Dan dari set location Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona yang dikirimkan ke 3 customer, Jones, WZCO, dan Square Q, ternyata di Tucson material plus shipping cost per tonnya itu lebih murah. Selanjutnya, nah, berikutnya adalah hasil perhitungan biaya material dan biaya pengiriman produk per permintaan atau demand. Nah, di mana sama seperti tadi, cuma ini didasarkan oleh demand customer, ya, di mana ternyata didapatkan total cost. Tucson mendapatkan nilai minimum, begitu. Selanjutnya, nah, berikut merupakan hasil dari biaya pengiriman bahan baku. Nah, ini sedikit berbeda dari yang tadi, di mana Tucson 2 kali menjadi nilai yang paling baik atau paling minimum. Nah, di sini ternyata untuk total material shipment cost, itu di sini site location Yuma yang memiliki nilai terendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai optimasi biaya menggunakan Excel Solver. Selanjutnya, ini pertama buat tabel yang dibutuhkan dulu. Jadi ada 3 tabel dulu yang akan kita buat. Yang pertama adalah set decision variable, kemudian ada material cost dan shipping cost per ton produk, dan production decision variable, di mana ketiga tabel ini nanti akan dimasukkan datanya ke dalam Excel Solver. Selanjutnya, yang kedua adalah masukkan rumus sum produk pada objective mean, di mana objective mean berada pada paling bawah. Di sini kita masukkan pada sel sebelahnya, yaitu rumus sum produk. Selanjutnya, nomor 3, kita tinggal buka Excel Solver, gitu ya. Selanjutnya, nah pada saat kita membuka solver, kita di sini akan masuk ke dalam solver parameter, di mana kita isi dulu set objektifnya, yaitu dari sel yang tadi kita masukkan rumus, kemudian untuk tujuannya kita minimum atau min, kemudian kita isi juga by changing variable cell, kemudian subject to the constraint juga kita isi. Untuk metodenya kita pilih simplex LP, kemudian kita tekan solve. Selanjutnya, maka di sini akan muncul hasil pada objektif minimum yang sebesar $1.030.750. Itu adalah merupakan hasil optimum dari Tucson. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan efisiensi staff menggunakan POM-QM. Nah, di sini permasalahannya adalah perusahaan lebih efisien mana menggunakan 5 karyawan atau 5 staff dengan 4 staff. Nah, di sini kita bisa menggunakan POM-QM untuk perusahaan tersebut. Yang pertama, kita
masuk dulu ke software POM-QM. Kemudian kita pilih modul pada taskbar dan pilih waiting lines. Dan nanti ada pilihan lagi, kita masuk ke MMS. Selanjutnya, untuk kita masukkan title, dan juga pada cost analysis kita pilih use cost, kemudian OK. Selanjutnya, nah, kita tinggal masukkan parameter untuk 5 staff. Kemudian tinggal kita solve. Selanjutnya, oke, berikut merupakan result dari ketika perusahaan menggunakan 5 kasir gitu ya. Dan ini merupakan hasil ada average server utilization, kemudian ada average number in the system, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ketika perusahaan menggunakan 4 kasir? Nah, bisa kita bandingkan dengan di next slide-nya ini adalah untuk 4 kasir, gitu ya. Kalau yang tadi 5 kasir, ini untuk 4 kasir. Ternyata perbedaannya di sini pada average server utilization, di mana pada 4 kasir itu kinerja karyawan lebih sibuk 33% daripada yang menggunakan 5 kasir sebanyak 27%. Begitu. Selanjutnya, nah, kita beralih pada sensitivity testing, di mana ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa sensitif atau seberapa besar pengaruh dari perubahan suatu input terhadap output suatu sistem. Jika tadi normalnya kita menggunakan $0,15 untuk biaya transportasinya. Nah, maka bagaimana kondisi ketika biaya transportasi itu dinaikkan 25% dan 50%? Nah, apakah ada perbedaan total cost mana yang lebih murah gitu kan? Kita sekarang coba untuk biaya transportasi 25% gitu ya. Ternyata hasilnya didapatkan Tucson itu tetap lebih murah daripada set location lainnya. Kemudian untuk kenaikan biaya transportasi 50% itu tetap Tucson dengan nilai $1.410.000 itu tetap menjadi yang termurah gitu. Selanjutnya, nah ini sensitivity testing pada efisiensi staffing, ya kan? Nah, di sini ada tabel, ya. Ini untuk melihat seberapa efisien jumlah kasir terhadap kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya, untuk bab 4, bisa diteruskan oleh Mas Baskara. Ya, lanjut analisis ya. Kita lanjutkan ke analisis di mana kita menganalisa hasil dari optimisasi lokasi pabrik serta kebijakan staffing dari perusahaan kita atau Crunch.co. Di sini ada 4 kandidat lokasi, 3 jenis produk, dan 3 pelanggan utama. Di mana pendekatan strategis yang kita gunakan adalah Simplex LP ya, Linear Programming, serta QA teori dari POM-QM. Oke, untuk tantangan lokasi sendiri, kita terdapat 4 lokasi ya, 4 lokasi dengan karakteristik biaya yang berbeda. Dan untuk staffing sendiri, kita di mana memilih antara service level atau efisiensi biaya, serta pemilihan 5 staff atau 4 staff. Dan target probabilitas overload-nya di bawah dari 6%. Untuk keterkaitan strategisnya sendiri, di mana kita apabila keterkaitan ya antara lokasi dan staffingnya, jika dua hal ini menjadi optimal, maka volume operasional serta responsivitas terhadap service akan menjadi lebih baik. Lanjut. Oke, untuk hasilnya sendiri ya, lokasi yang terpilih adalah di Tucson di Arizona, di mana setelah diperhitungkan tadi ya, terdapat total system cost-nya $1.030.150, di mana total produksinya kita masih di bawah 20.000 ya, di sebanyak 11.900 ton. Sedangkan untuk jaraknya sendiri dari ke Square Key itu 121 miles. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide ya mengenai breakdown sistem biayanya. Lanjut. Oke, nah ini perbandingan antara 5 staff dan 4 staff. Ini ada 4 metrik, ada server utilization, average queuing time, probabilitas yang dimana lebih dari 3 order, serta annual cost atau biaya tahunannya sendiri. Nah, di sini 5 staff atau 4 staff sudah dijelaskan tadi ya oleh Mas Amirul. Jika kita menggunakan 5 staff, otomatis pekerjaannya akan lebih ringan, gitu kan, tidak menjadi lebih sibuk, gitu kan. Nah, tetapi untuk annual cost-nya sendiri, dia akan melonjak naik, akan menjadi lebih tinggi, gitu. Tapi untuk analisanya sendiri, lebih direkomendasikan untuk menggunakan 5 staff, karena kita di sini memenuhi 2 parameter ya. Yang pertama, memenuhi target service level-nya di bawah 6%, kita mempunyai responsif ya, mempunyai responsivitas tentang servisnya yang lebih
baik lebih cepat. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, untuk sensitivitas biaya transportasinya ini lebih ke what if ya, what if skenario. Bagaimana jika adanya impact kenaikan biaya transportasi 25% maupun 50%. Seperti itu. Nah, untuk sensitivitas demand dan service levelnya bisa kita lihat di slide ya. Untuk demand variationnya impact, ketika demand-nya naik 25%, otomatis dari 4 staff ya, 4 staff akan utilisasinya akan naik drastis ke 42% gitu kan. Sedangkan untuk service level threshold-nya, ketika kita lebih relax ya, lebih bisa toleransi di target eh, 6% tadi, kita akan menghemat biaya sebesar $40.000 setiap tahunnya. Tapi ketika kita ketatkan itu tadi ya, ketatkan mengenai targetnya ke 3%, maka kita harus membutuhkan 6. Seperti itu. Lanjut. Baiklah, selanjutnya di bab 5 untuk conclusion dan recommendation. Kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama, pemilihan lokasi optimal untuk berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang kami lakukan sebelumnya, lokasi Tukuhan AZ dipilih sebagai lokasi ekspansi yang paling efisien dari ketiga lokasi lainnya dengan rincian biaya total adalah sekitar 1.030.750 US dollar yang terdiri dari biaya pengiriman produk 758.910 US dollar, biaya pengiriman bahan baku 131.840 US dollar, biaya lahan dan fasilitas 140.000 US dollar. Selanjutnya untuk pemilihan lokasi tulisan AZ ini diperkuat juga dengan jarak lokasi yang dekat dengan pelanggan kami yaitu Squareview dan juga Phoenix. Yang kedua, untuk efisiensi pelayanan, dari simulasi queuing teori yang kami lakukan, didapatkan dua data. Yang pertama, untuk 5 kasir, utilisasi ada di angka 27% dengan waktu tunggu 4,01 menit dan overload di 5%, dan ini masih dikategorikan aman. Yang kedua, untuk 4 kasir, utilisasi ada di angka 33% dengan waktu tunggu 4,08 menit dan overloadnya naik menjadi 8%, yang melebihi ambang batas yang diberikan yaitu 6% sehingga untuk skenario ini lebih melebihi batas toleransi yang diberikan. Selanjutnya, untuk sensitivitas biaya dan permintaan, kenaikan biaya transportasi sebanyak 25% dapat membuat total biaya naik menjadi 18,4%, yaitu sekitar 1.220.478 US dollar. Selanjutnya, untuk penurunan permintaan Square Q sebesar 30%, ini membuat keunggulan Tucson, lokasi Tucson ini menjadi berkurang, sehingga opsi multi kota lokasi dapat dipertimbangkan oleh company. Dan selanjutnya untuk recommendation atau saran dari kami kepada company Potato Crunch, yang pertama, Potato Crunch dapat segera mengekspansi pabriknya ke Tucson AZ dikarenakan lokasi ini memiliki biaya total yang paling efisien dan mendukung distribusi pelanggan yang besar. Selanjutnya, company juga perlu menyiapkan rencana terhadap risiko gangguan distribusi logistik. Lalu yang kedua, company dapat menggunakan staff yang fleksibel dibandingkan melakukan pengurangan yang permanen. Karena hal ini kami menyarankan company dapat melakukan model kerja secara shift atau musiman yang lebih aman dari risiko layanan tanpa beban biaya tetap yang tinggi. Selanjutnya, company dapat mempertimbangkan strategi multi kota yang dapat dipertimbangkan saat terjadinya permintaan yang berubah secara drastis dan juga terhadap biaya logistik yang terus naik yang diakibatkan oleh volatilitas dari harga bahan bakar. Selanjutnya, kami juga menyarankan untuk company Potato Crunch dapat melakukan investasi pada sektor otomisasi di angka 100.000 hingga 150.000 US dollar dengan eh, jangka waktu balik modal atau payback di angka 3 sampai 5 tahun. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.